Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diah Ayu Lestari dengan NIM L1A1200012. Saya merupakan mahasiswa dari kelas R001, Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian mengenai biaya peluang praktik hutanan alternatif Nepal yang dilakukan oleh Catherine Houghton dan Robert Mendelsohn pada tahun 1997. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kawasan konservasi dengan materi valuasi ekonomi kawasan konservasi dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nursanti Eshut MSI dan Ibu Koribulan Eshut MSI. Pertama kita membahas sedikit tentang Nepal. Nepal ini merupakan salah satu negara yang memiliki keunikan terhadap lambang negaranya, di mana merupakan satu-satunya negara di dunia yang memiliki bendera dengan bentuk segitiga menyerupai gunung sesuai dengan ciri khas dari negaranya yang dikelilingi oleh banyak gunung. Nepal merupakan salah satu negara di kawasan Asia yang membentang di sepanjang lereng selatan pegunungan Himalaya. Secara geografis, negara yang dengan beribu kota Kathmandu ini berbatasan langsung dengan dua negara, yaitu RRC atau Republik Rakyat Cina di utara dan India di barat, timur, serta selatan. Nepal ini dikenal oleh masyarakat dunia itu sebagai salah satu tempat berdirinya gunung tertinggi yang ada di dunia, yaitu Gunung Himalaya, dan sering disebut juga sebagai payung dunia dan puncak tertinggi dunia. Meskipun bukan studi kasus kawasan hutan lindung yang ketat, Catherine Houghton dan Robert Mendelsohn memilih untuk melakukan analisis ekonomi tentang kehutanan multiguna di Nepal pada tahun 1997 untuk menunjukkan bagaimana informasi valuasi dapat dimasukkan di dalam keputusan tentang praktik pengelolaan alternatif. Studi ini akan membandingkan kontribusi terhadap pendapatan bersih di 5 tipe hutan yang berbeda terhadap pertanian non-irigasi. Lahan berhutan di Nepal telah menjadi isu di beberapa konflik hak milik yang intens antara pemerintah Nepal dengan penduduk desa atau masyarakat sekitar hutan. Pemerintah secara tradisional menggunakan lahan hutan atau kayu untuk dikonversi menjadi lahan pertanian. Penduduk desa memanfaatkan hutan untuk kayu bakar dan pakan ternak. Pada tahun 1957, pemerintah menasionalisasi semua hutan, atau maksudnya seperti mengolah semua hutan dan melarang penduduk desa untuk menggunakannya. Jadi seluruh hutan yang ada di Nepal itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Namun, pada tahun 1978 disahkan kembali Undang-Undang Nasional tentang Hutan Kemasyarakatan yang memungkinkan penyerahan hak pengelolaan hutan untuk sebagian besar hutan di perbukitan tengah. Dan rencana pengelolaan ini, hutan akan sebagian besar pengelolaan hutan pun disepakati antara masyarakat lokal dengan petugas kehutanan. Pemanfaatan hutan oleh penduduk desa tidak dianggap lagi ilegal atau tidak dilarang lagi. Jadi masyarakat desa itu bisa mengelola hutan. Namun setelah terima hutan pada rakyat, pemerintah belum sepenuhnya melegalkan setiap kegiatan yang ada. Mereka belum sepenuhnya mengakui nilai hasil hutan non-kayu. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, konsep fungsi hutan multiguna ini sangat diremehkan dan tidak efektif. Karena hasil hutan non-kayu itu masih belum diakui oleh pemerintah. Karena mereka menganggap mungkin hasil hutan non-kayu ini tidak bernilai. Para penulis tadi, Catherine Houghton dan Robert Mendelsohn itu melakukan pengukuran nilai 3 produk kayu bakar dan pakan ternak selama umur 5 jenis dakan, yaitu pinus, sal tua, sal semai campuran kayu ek, dan pinus dan kayu ek krians. Setiap produk ini memiliki jumlah produk ini tertentu bervariasi selama masa hidup pohon. Contohnya, seperti pakan berupa rumput mulai tersedia pada tahun pertama penanaman. Sedangkan pakan berupa daun-daun, semua makanan pakan ternak yang berbentuk daun-daunan itu mulai tersedia pada tahun kelima. Dan kayu bakar
dari cabang tersedia mulai tahun ke-7 dan batang atau batang pohon itu mulai tersedia pada tahun ke-15. Kayu tersedia pada mulai tahun 15. Jadi setiap jumlah produk itu tertentu dan bervariasi selama masa hidup pohon. Jumlah kayu pada pohon yang berumur 13 tahun tentu saja jumlahnya akan berbeda pada pohon yang berumur 15 tahun. Pada umur 15 tahun tentu produksi kayunya akan lebih besar daripada pada produksi pada umur 13 tahun atau 11 tahun karena ukuran pohonnya yang masih kecil. Seperti pula seperti rumput, kayu bakar, dan lain sebagainya. Kayu bakar ketika pohon semakin tua tentu saja hasilnya akan lebih banyak daripada pohon yang masih muda. Hitungan harga kayu bakar dan pakan ternak serta biaya pemanenan itu diukur dengan wawancara. Dengan waktu yang wawancaranya ini berisi tentang beberapa waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkannya, berapa lama waktu pohon untuk menghasilkannya. Ini semuanya diperoleh dengan melakukan metode wawancara. Yang kedua, harga kayu ditetapkan oleh pemerintah dan karenanya tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya. Jadi pemerintah menetapkan harga kayu. Harga kayu bakar itu dijadikan sebagai harga ukuran minimum produk kayu karena kayu bakar ini langsung dijual oleh produsennya atau yang mengambil kayunya secara langsung. Setelah menggabungkan data kuantitas, harga, dan biaya pengumpulan, studi ini menyimpulkan bahwa nilai bersih cabang-cabang rendah, sehingga sebagian besar karena waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Tingginya harga rumput membuat produk rumput menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting. Nilai bersih cabang-cabang ini bisa rendah karena waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya itu cukup cepat. Jadi harganya lebih murah. Tinggi harga rumput ini dikarenakan produksinya juga yang tidak cukup lama dan kebutuhan akan pakan ternak terhadap rumput ini cukup besar. Jadi bisa menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi pakan ternak secara umum menyumbang 40-55% dari nilai bersih hutan berdaun lebar, tetapi hanya 22% dari nilai bersih dari hutan hijau. Hutan berdaun lebar ini maksudnya seperti hutan tanaman yang didominasi oleh hutan berdaun lebar. Boleh menyediakan antara 42-54% dari nilai bersih untuk hutan berdaun lebar dan 71% dari nilai hutan yang selalu hijau. Secara keseluruhan, hutan berdaun lebar ditemukan memiliki nilai bersih yang lebih tinggi, mulai dari $2.732 hingga $3.616 per hektar, daripada hutan yang selalu hijau senilai $2.167 per hektar. Kesimpulannya adalah, para penulis menyimpulkan bahwa pemilik tanah dapat memanfaatkan hutan mereka dengan memanfaatkan sebagai pakan ternak, kayu bakar, dan produk kayu. Membandingkan nilai hutan dengan nilai pertanian, penulis akhirnya menentukan bahwa hutan menghasilkan lebih dari 10% nilai lebih tinggi per hektar daripada pertanian, atau nilai sekarang bersih untuk pertanian non-irigasi sebesar $3.140 yang meliputi jagung, jewawut, gandum, sisa tanaman, dan rumput teras. Dengan demikian, praktik pengelolaan kehutanan multiguna memberikan penggunaan hutan yang paling efisien di Nepal. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil hutan itu menghasilkan pendapatan lebih tinggi 10% daripada hasil pertanian. Sehingga pemilik tanah atau masyarakat desa sekitar hutan itu lebih baik memanfaatkan hasil hutan karena dinilai lebih efisien dalam meningkatkan pendapatan nasional. Kita simpulkan bahwa itu yang saya bilang tadi, bahwa memang hutan itu memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi apabila kita melakukan identifikasi atau inventarisasi terhadap hasil hutan, seperti hasil hutan bukan kayu maupun kayunya. Bisa dibilang hasil hutan itu lebih menjamin, lebih tinggi daripada hasil yang dilakukan oleh pertanian. Selain untuk memanfaatkan nilai ekonomi, kita juga bisa sebagai untuk perlindungan hutan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.